Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Syawalani Putri dengan nomor NIM 10307010, Prodi Agroindustri kelas 1B Politeknik Negeri Subang. Nah, di sini saya akan meresum buku, yaitu Buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan nama pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di bab ini menjelaskan tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, rumusan Pancasila, dan tujuan mempelajari Pancasila. Di dalam landasan pendidikan Pancasila terdapat beberapa landasan, di antaranya adalah landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Tujuan pendidikan Pancasila mengarah pada moral yang diharapkan dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Rumusan Pancasila. Di dalam rumusan Pancasila terdapat rumusan Pancasila secara etimologis, terminologis, historis, dan sosiofilosofis. Tujuan mempelajari Pancasila adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Proses perumusan Pancasila diawali dengan sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Garuda sebagai lambang negara muncul dalam berbagai kisah, sudah menjadi lambang kerajaan atau stempel kerajaan di Jawa seperti Kerajaan Erlangga. Garuda melambangkan kebijakan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUUX/2012. Simbol negara tersebut merupakan cerminan dari kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan ekstensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam arti praktis, filsafat mengandung makna alam berpikir atau alam pikiran. Namun, berfilsafat ialah berpikir secara mendalam atau radikal. Dengan kata lain, secara umum, filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Konsep dasar filsafat Pancasila adalah pandangan tentang manusia yang mempunyai peran sentral dalam filsafat Pancasila. Manusia sebagai subjek maupun objek. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno pada tahun 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada tahun 1965. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Nilai pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Etika adalah suatu cabang dari filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menetapkan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan aturan-aturan moral. Hubungan antara moral dan etika memang sangat erat sekali dan kadang keduanya dengan begitu saja disamakan, namun sebenarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Hubungan antara nilai, norma, dan sanksi sangat penting karena penjelmaan nilai menjadi norma akan sangat mempengaruhi pelaksanaan nilai-nilai itu sendiri. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Susunan sila-sila Pancasila adalah sistematik hierarkis. Artinya, kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat atau hierarkis. Tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu, sehingga tidak dapat digeser-geser atau dibalik-balik. Dilihat dari artinya, urutan-urutan 5 sila itu menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Sekalipun sila-sila di dalam Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Satu dari yang lain dalam hal memahami hakikat pengertiannya, sangat diperlukan uraian sila demi sila. Dalam hubungan ini, mengenai kesimpulan, uraian atau penafsiran itu harus bersumber, berpedoman, dan berdasarkan kepada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.
Ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari, idea artinya disamakan dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham. Dalam arti ini, ideologi menjadi bagian dari apa yang disebutnya Überbau atau suprastruktur atau bangunan atas, yang didirikan di atas kekuatan-kekuatan yang memiliki faktor-faktor produksi yang menentukan coraknya. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Memahami perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi ke dalam 4 periode, yaitu 1. Periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer. 2. Periode 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin. 3. Periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Dan yang terakhir, periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga demokrasi dapat berkembang. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak kodrati yang secara inherent melekat pada setiap diri manusia sejak lahir. Pengertian ini mengandung arti bahwa hak asasi manusia merupakan karunia Allah yang Maha Pencipta kepada hambanya. Sebagai penduduk serta warga negara, tentu saja memiliki hak dan kewajiban. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Isi arti Pancasila dalam kedudukan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta kedudukannya dan hubungan-hubungan yang ada serta strukturnya. Di dalamnya dijelaskan bahwa semua sila yang ada menjadi fundamen etis kehidupan bangsa Indonesia, yang berarti Pancasila adalah batasan-batasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Dan menjelaskan hak akan kemerdekaan adalah hak daripada segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan. Dan berlakunya hak kemerdekaan ini adalah sejalan dengan tuntunan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dengan paradigma dan hal-hal lainnya yang bersangkutan serta ekstensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara umum merupakan sebuah pola pikir yang dijadikan sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tujuan nasional serta tujuan internasional bangsa Indonesia. Kesimpulan. Jadi, mahasiswa dapat menjadikan buku Pancasila ini sebagai referensi tentang pendidikan Pancasila. Dan buku ini juga mudah dipahami tentang Pancasila yang terkait dengan bahasa dalam perspektif ilmiah, baik secara politis, histori, sosiokultural, dan filsafat, serta Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Bahasa dan istilah-istilah yang dipakai dalam buku ini cukup mudah dimengerti dan mampu menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan realitas kehidupan manusia. Demikian presentasi resum buku pendidikan Pancasila. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.